Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopatnya Bong. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Buat kalian yang jomblo ultimatum yang suka cari jodoh di aplikasi kencan, mungkin bisa sedikit hati-hati. Karena dalam kasus kali ini, seorang gadis berusia 24 tahun, dia pikir sudah menemukan pacar perempuan yang sesuai kriterianya di aplikasi kencan, dan pada akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Sebelum masuk ke kasusnya, disclaimer dulu ya, tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti atau tidak menghormati siapapun yang akan kita bahas dalam kasus kali ini. Dimohon kebijaksanaan penonton. Ini murni bukan agenda woke ya, tolong fokus saja sama kasusnya. Sydney Irene Love lahir pada 21 Agustus 1993 di Nebraska. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Susie dan George. Abangnya namanya Levi, tapi bukan Levi Ackerman ya, dan adik cewek bernama Mackenzie. Mereka ini tinggal di desa kecil. Diketahui keluarganya ini nih cukup religius. Sydney sendiri tuh dikenal sebagai anak yang suka berpetualang dan suka berolahraga. Namun ketika memasuki masa remaja, Sydney didiagnosis skoliosis, di mana itu tuh merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung ke samping membentuk pola C atau S. Dampaknya itu tuh berbeda-beda tiap orangnya tergantung tingkat parahnya. Bagi Sydney ini, perubahan tersebut tuh sangat mempengaruhinya. Bukan hanya fisik saja, tapi juga emosi. Bayangkan saja nih, kalian sebelumnya tuh normal bisa beraktivitas biasa, bahkan berolahraga, tapi tiba-tiba tubuhmu tuh nggak mampu lagi melakukan hal yang sama. Sydney ini merasa sempat cemas dan juga depresi. Untungnya keluarganya tuh selalu support dia. Hubungannya dia juga sama saudaranya itu cukup dekat, terutama bagi sang adik yang kayak bestinya. Sifatnya Sydney ini juga dikenal baik, perhatian, penyayang, suka membantu, murah hati, dan tidak egois. Pas tamat SMA di tahun 2011, Sydney ini langsung bekerja di toko perlengkapan rumah semacam IKEA lah. Baru juga nginjak jadi dewasa, dia tuh ngerasa sedih karena saudaranya ini pindah dari rumah ortunya. Dia merasa kesepian walaupun masih ada orang tuanya. Dia tahu nih kalau dirinya ini pengen banyak eksplorasi. Makanya ketika umurnya tuh berusia 20 tahun, Sydney ini akhirnya memutuskan cari bantuan untuk berobat. Gak lama kemudian tuh dia pindah ke kota dekat dengan saudaranya. Di sini Sydney masih bekerja di tempat yang sama, cuman beda cabang. Nah, di tempat baru nih dia punya sahabat baru namanya Brooklyn sama anak kucing namanya Mimsy yang jadi support sistem hidupnya. Walaupun hidupnya sendiri ini gak mudah, tapi hatinya nih masih baik karena dia mengizinkan teman kerjanya tinggal sama dia. Soalnya temannya sedang mengalami kesusahan. Karena dia tahu tuh rasanya berada di titik terendah dalam hidup. Sydney sendiri nih punya impian yang cukup besar, yaitu menjadi dokter hewan. Karena menurutnya merawat, membantu, ataupun sekedar menghabiskan waktu sama hewan-hewan terasa seperti pekerjaan sempurna. Tapi untuk sementara, pikirannya nih hanya mencari cinta. Sydney ini adalah seorang perempuan Yuri. Gak tahu bagaimana tuh cara dia mengidentifikasi dirinya atau kapan pertama kali dia sadar. Yang jelas dia tertarik sama perempuan. Masalahnya, dia tinggal di daerah kecil di Nebraska. Jadinya nggak banyak perempuan Yuri, jadi itu dia memutuskan membuat akun di aplikasi Kencan. Jadi di tahun 2017, Sydney ini sedang buka aplikasi Kencan buat lihat-lihat lah, siapa tahu ada yang cocok. Kemudian tuh ada nih satu cewek namanya Audrey, usianya tuh 25 tahun, rambutnya juga warna coklat. Menurut Sydney ini dia sangat cantik. Ternyata mereka match nih, baku kontak lah, saling ngirim pesan. Si Sydney ini merasa optimis tentang hubungan ini karena sebelumnya tuh dia sudah pernah gagal. Karena diketahui perempuan itu tuh sudah punya pacar. Biseksual lah. Jadinya dia tuh nggak mau membuang lagi waktu, dia kirim pesan ke Audrey. Kalau kita kencan hanya kita berdua saja. Dijawab sama Audrey. Tak masalah, lol. Semua terlihat sempurna. Bahkan sudah beberapa hari tuh mereka saling kirim pesan dan mulai mengenal satu sama lain. Hingga pada tanggal 14 November 2017, mereka memutuskan bertemu. Rencana awal sih mereka pergi ke kasino dan minum-minum. Tapi pas Audrey datang menjemput tuh, karena terlalu asik mengobrol, jadinya mereka menghabiskan malamnya saja tuh di mobilnya Audrey. Ya, kencannya tuh berjalan lancar, saking senangnya tuh dia sampai menceritakannya kepada teman kerjanya. Besokannya ketika dia sedang bekerja, bosnya nih menawari jam lembur, tapi Sydney ini menolak karena dia tuh nggak sabar buat kencan keduanya. Pulanglah dia sekitar jam 6 malam ke apartemennya buat siap berkencan. Yang jelas Sydney ini bersiap seperti biasa. Dia mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Kemudian dia mengunggahnya tuh ke Snapchat dengan caption, "Siap untuk kencanku." Pada pukul 18.45, sebuah pesan masuk dari Audrey. Dia tuh bilang sudah ada di bawah, tapi orang yang menunggunya nih bukanlah Audrey. Besokannya di tanggal 16 November 2017, Sydney kan tuh harus masuk kerja pagi, tapi dia nih nggak pernah muncul. Padahal Audrey kalau di tempat kerja nggak pernah telat dan bisa diandalkan. Kalaupun ada masalah juga nih, dia akan menghubungi manajernya. Jadi itu tuh membuat mereka khawatir. Manajernya kemudian coba nih hubungi Sydney, tapi yang terdengar hanya voicemail. Awalnya mereka masih berpikir Sydney mungkin terlambat datang dan beberapa jam kemudian akan muncul.
Tapi sehari telah berlalu, Sydney ini tak kunjung datang. Jadi manajernya nih khawatir, dihubungilah ke orang tuanya Sydney, tapi mereka nih juga belum mendengar kabar apapun darinya. Padahal kalau tiap malam nih bakal saling kirim SMS, tapi ini kok belum juga ada balasan. Karena itu tidak biasa, jadinya tuh keluarga dan rekan kerja Sydney ini mulai menelpon dan mengirimnya pesan. Hasilnya tetap sama, langsung masuk ke voicemail. Dan mereka hanya tahu postingan terakhir Snapchat di malam itu. Orang tua Sydney akhirnya melaporkan orang hilang. Sementara itu tuh polisi dikirim untuk ke tempat tinggalnya Sydney buat pemeriksaan. Nah, pas polisi ini sampai ke apartemennya Sydney, mobilnya tuh masih terparkir, semua lampunya juga masih menyala, dan pintu depannya tuh terkunci. Akhirnya polisi masuk lewat jendela dan menemukan kucingnya, Mimsy, sama tempat makan dan minumnya tuh sudah kosong. Polisi juga menemukan kacamata sama dompetnya Sydney. Jadi dia pergi pakai kotak lensa, yang artinya dia nggak akan ada rencana menginap di tempat lain. Karena kan kotak lensa harus dibuka kalau mau tidur. Polisi mengetahui bahwa postingan terakhir Sydney di media sosial adalah foto dirinya yang mengatakan bahwa dia akan pergi berkencan. Yang mana itu tuh membuat satu kesimpulan bahwa Sydney ini pergi bertemu seseorang dan tak pernah pulang. Pada hari yang sama juga nih, grup Facebook tuh dibuat untuk mencari Sydney. Foto-fotonya disebarkan, informasi tentang dirinya juga dibagikan. Dan bahkan anggotanya juga sudah mencapai 30.000 orang. Bahkan orang tua dan teman-temannya ini juga mencetak poster orang hilang. Foto di posternya nih, Sydney punya tato di tangannya yang bertuliskan "Everything will be wonderful someday", sama gambar yin dan yang. Kemudian polisi bicara sama keluarga dan temannya Sydney. Mereka nih tahu tentang kencan itu. Diyakini bahwa Sydney ini sempat screenshot profil perempuan yang dia mau temui dan mengirimkannya tuh ke adiknya. Nama perempuan itu Audrey. Masalahnya, polisi hanya punya nama depannya dan satu foto yang burik banget. Dan penyelidikan tuh mengarah pada dugaan Sydney ini telah diculik dan bertemu orang nggak dikenal secara online. Disinilah sahabat Sydney, si Brooklyn, memutuskan jadi detektif dadakan dan melakukan tuh penyelidikan sendiri. Jadi Brooklyn ini gunakan screenshot profil Audrey yang dimiliki Sydney, lalu dia buat akun palsu yang informasinya tuh dibuat semirip mungkin sama profilnya Sydney. Akhirnya berhasil nih match. Dia ketemu tuh akun profilnya si Audrey. Dia mau menghubunginya dan rencananya tuh mengumpulkan banyak info yang bisa dia dapatkan. Sahabatnya ini menyamar sebagai gadis biasa yang sedang cari teman kencan. Jadi ini mereka mulai mengobrol santai, namun setiap pertanyaan Brooklyn tuh dibuat sengaja. Dia mau tahu nih dari mana asalnya, di mana dia tinggal dan kerja, dan di mana dia sering menghabiskan waktunya. Dan bahkan Audrey ini sama sekali nggak curiga. Dia juga nih kasih tahu Brooklyn dia lagi di kasino, serta memberikan nomor HP-nya. Nah, pas dapat nomornya nih, Brooklyn langsung menyerahkannya ke polisi. Namun pas dilacak, nomor itu palsu. Karena nomornya nih semacam pakai aplikasi pihak ketiga buat sembunyiin nomornya. Tapi polisi ini punya caranya sendiri buat dapetin nomor aslinya si Audrey. Pas polisi cari nomornya, bukan terdaftar atas nama Audrey, melainkan perempuan berusia 25 tahun bernama Bailey Boswell. Pas polisi nanya tentang Sydney Love, dia mengaku abis kencan dengannya, dia menurunkan Sydney di rumah seorang teman pada malam 15 November. Info dari Bailey sendiri ini nggak banyak, karena dia nih malas bicara sama polisi, bahkan enggan datang ke kantor polisi. Ketika polisi menanyakan alasan sikapnya tersebut, Bailey ini akhirnya mengaku bahwa dirinya nih memiliki surat perintah penangkapan atas kasus pencurian. Tapi suratnya nih nggak ada kaitan dengan Sydney ya. Masalahnya nih, pas polisi periksa latar belakangnya Bailey tuh, benar saja, dia punya masalah hukum terkait pencurian, narkoboy, dan penipuan. Walaupun nggak ada menunjukkan tindak kekerasan, tapi namanya terhubung sama kasus orang hilang. Bisa dibilang tuh masa kecilnya cukup normal. Ya walaupun pas remaja dia jadi badung. Pas di sekolah nih dia pakai narkoboy dan bergaul tuh dengan anak yang lebih tua darinya. Sampai dimana saat dia terlibat dalam pekerjaan seks. Jadi dia nih daftar di website yang jual jasa untuk hubungkan perempuan muda dengan pria tua kaya. Bisa dibilang websitenya buat nyari sugar daddy. Dan semakin dalam polisi cari catatan kriminalnya Bailey, mereka menemukan satu nama yang terus muncul bersamanya. Nama tersebut tuh ternyata sangat mirip dengan nama yang digunakan Bailey di aplikasi kencan, Audrey. Namun, orang yang sebenarnya terkait dengan Bailey itu bukanlah Audrey, melainkan Aubrey Trail. Siapa sih Aubrey Trail ini? Jadi dia ini nih pria berusia 51 tahun dan tinggal bersama Bailey di Wilbur, Nebraska. Sekitar 40 mile dari tempat tinggal Sydney atau sekitar 64 km. Beda usia mereka juga cukup jauh karena Aubrey ini sudah melakukan kejahatan bahkan sebelum Bailey ini lahir. Mulai dari pemalsuan cek, pencurian, penipuan terhadap pedagang barang antik, bahkan perampokan sebuah motel dengan senjata api. Bisa dibilang penjahat ulung. Sampai mereka berdua bertemu dan melakukan kejahatan bersama. Ada satu kasusnya nih di mana mereka menipu pasangan sebesar $4.000 atau setara dengan 7 miliar lebih kalau kurs sekarang. Dengan cara menjual koin emas yang langka, padahal koinnya itu palsu dan dibuat sendiri oleh Bailey. Bagaimana sih mereka bertemu? Pertemuan ini juga yang akan menjadi kunci di pengadilan. Nah, jadi gini, kan sebelumnya tuh Bailey daftar di website Sugar Daddy. Nah, sekitar tahun 2012 atau 2013
2013, Aubrey ini ngehubungi Bailey lewat situs itu dan menyebut dirinya sugar daddy vampire. Dia juga bilang kalau dia membayar perempuan seperti Bailey buat dikontrol hidupnya. Dan perempuan yang ikutin aturannya nih harus menghubunginya setiap 3 jam. Dan dilarang komunikasi dengan pria lain. Waktu datang ke rumah Aubrey nih, mereka tuh dilarang menggunakan sehelai benang pun, dan sebagai imbalannya juga, mereka dibayar $200 per minggu. Aubrey juga menyebut perempuan-perempuan yang berada dalam hubungan tersebut tuh sebagai witches atau penyihir. Sementara dirinya juga disebut sebagai sugar daddy vampire atau cukup dipanggil daddy. Seiring waktu, aturan dan tuntutannya tuh semakin ekstrim. Awalnya tuh semua mungkin terdengar seperti hubungan aneh yang dilakukan atas dasar kesepakatan. Namun kemudian nih Aubrey mulai membawa konsep witches tersebut tuh semakin jauh. Dia ingin tuh perempuan-perempuan itu melakukan ritual yang menurutnya tuh berkaitan dengan ilmu sihir. Lalu muncul satu tuntutan yang lebih mengerikan. Kalau mau jadi salah satu witchesnya tuh, mereka harus hirup nafas orang yang sekarat. Bailey kemudian tuh dianggap sebagai head witch. Sementara ada beberapa perempuan lain yang berada di bawahnya dalam semacam sistem hierarki lah yang dibuat Aubrey. Sepertinya Aubrey ini terlalu banyak nonton Twilight sama main D&D ya, jadinya halu. Pada tahap penyelidikan mengenai keberadaan Sydney, polisi ini nggak tahu seberapa dalam Bailey terlibat. Yang jelas Bailey ini telah membuat akun palsu yang terhubung dengan Sydney. Sebenarnya Bailey ini ngeklaim dia tuh buat akun palsu supaya jauhkan dia dari surat penangkapan atas kasus pencurian. Tapi kan perempuan yang dia temui itu sudah menghilang. Pada tanggal 18 November sejak Sydney menghilang, polisi ini menemukan apartemen bawah tanah yang mereka tinggali di Wilbur. Pas polisi datang dan ketuk pintunya tuh nggak ada jawaban. Pasangan itu tentunya sedang jadi buronan ya, karena belum punya surat izin geledah. Mereka cuma bisa ngobrol nih sama tetangganya. Untungnya sang pemilik tinggal di tempat yang sama. Pemiliknya bilang nih bahwa Bailey sama Aubrey itu baru tinggal di sana sekitar 5 bulan dan mereka tuh rajin bayar uang sewa pakai cash. Para tetangganya juga menganggap tuh mereka pasangan biasa-biasa saja. Pasangan itu tuh mengatakan bahwa mereka nih bertunangan dan bekerja sebagai pedagang barang antik. Tapi ada satu nih pernyataan pemilik yang bikin polisi tuh makin curiga. Ada bau pemutih di apartemen bawah tanah mereka selama beberapa hari. Gak hanya itu juga, mereka tuh menyalakan AC dengan suhu maksimal, padahal kan itu tuh di bulan November di Nebraska. Suhunya saja tuh sampai 10 derajat. Jadinya tuh kan sus banget. Polisi juga nih harus membutuhkan surat izin geledah buat cari tahu tuh apa yang ada di dalam. Sambil menunggu surat izin, polisi ini mencari tahu keberadaan Aubrey sama Bailey. Mereka nih menggunakan CCTV area sekitar. Dari penyelidikan nih, polisi menemukan pasangan itu tuh sempat menginap di hotel di hari di mana Sydney menghilang. Pas kencan pertama di tanggal 14, Sydney pulang dengan selamat. Tapi Bailey sama Aubrey ini tercatat menginap di hotel area Lincoln, di mana itu tuh lokasinya 40 menitan dari rumah mereka dan 1 jam dari rumahnya Sydney. Dan di tanggal 15 nih, Sydney sempat masuk kerja. Pas polisi cek CCTV, di tempat kerjanya tuh Aubrey Trail ternyata pernah datang ke tempat kerjanya Sydney. Bahkan tuh mereka sempat berpapasan. Gak ada yang tahu apakah Sydney ini sudah mengenal Aubrey atau belum. Kemungkinan besar dia datang karena tempat itu memang toko perlengkapan rumah dan dia membawa sebuah daftar belanjaan. Dan dia belanja sesuatu yang mencurigakan. Aubrey ini membeli beberapa barang seperti tali, korek api, pengharum ruangan, dan pemutih. Pada hari yang sama juga tuh dia ke Home Depot sama Bailey. Di sana tuh mereka membeli 2 jenis gergaji, kantong sampah, sebuah pisau dengan bilah tambahan, dan lebih banyak pemutih. Gak sampai di situ juga tuh, mereka pergi lagi ke sebuah toko barang antik dan pengadaian. Di sana tuh mereka membeli 2 alat penggiling makanan, gergaji lainnya, dan alat pemotong tanaman. Beberapa jam sebelum Sydney meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya tuh, Bailey dan Aubrey ini kembali berbelanja. Kali ini nih mereka pergi berbelanja ke Dollar General, dan mereka membeli lebih banyak kantong sampah serta pemutih. Semuanya terjadi di hari yang sama ketika Sydney bertemu Bailey dan kemudian menghilang. Coba kalian bayangin nih, 10 botol pemutih, 10 roll kantong plastik sampah, dan beberapa pisau. Apa nggak terlihat seperti persiapan pembunuhan? Ketika polisi sudah mendapatkan surat izin geledah nih, polisi tuh langsung bergegas ke apartemen bawah tanah milik Bailey dan Aubrey. Begitu mereka nih masuk, mereka tuh melihat bahwa tempat tersebut tuh pada dasarnya berantakan, tapi ada satu ruangan yang bersih banget. Seolah-olah tuh sudah dibersihkan pakai disinfektan, serta asal bau pemutih itu. Dan juga nih polisi menemukan beberapa barang seperti lakban, tali ties, sebuah kapak, dan sepotong kain yang ada noda darahnya. Temuan ini nih langsung dikirim ke tim forensik buat diperiksa. Pada titik ini nih mereka sudah pasrah dengan kemungkinan terburuk. Sudah beberapa hari Sydney menghilang, akhirnya nih polisi mengirim tim penyelam untuk mencari di beberapa perairan besar di sekitaran Wilbur, tempat Bailey dan Aubrey tinggal. Sementara masih dalam pengejaran polisi tuh, mereka sempat bikin video nih dan upload ke halaman Facebook Find Shiny Love. Isi dari videonya itu tuh mereka menyatakan gak bersalah. Dan videonya itu tuh sudah di take down, gak tahu siapa yang take down. Good morning, Lincoln and Omaha and probably several other places. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess
Y'all also know her as Audrey. But we've spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers and the news and everything else, so we thought it was time we had our say. We're not trying to defend anything. We're not trying to make you believe anything. We just feel we should get to say our side since everyone else gets to say theirs. I am going to talk for a minute, then Bailey here is going to tell you about her 2 dates with Sydney, and we'll go from there. The Lincoln Police Department apparently wants everyone to believe that we're hiding, that we haven't talked to them, that we're avoiding them. Actually, we've spoken to the Lincoln Police Department a couple of times. They're telling you that they have all these leads, that Sydney was last seen in Wilbur and such. What they're not telling you is that we are the 2 people who gave them all these leads. If we make a slip on this video and say something that you find incriminating, please let us know. And you've already crucified us in the newspapers. You've already crucified us on Facebook. In America, I sure thought it was a trial first, but I guess not. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. Been convicted of bad checks and forgery and all that good stuff, but never been convicted of anything like, I guess I'm a person of interest on now. So this has pretty much cost me my life, and I appreciate that from the Lincoln Police Department and the FBI and all those other agencies. But I pray for Sydney. I hope she's found soon. I wish the family the best. I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. And that's pretty much all I can say for now. Here's Bailey to tell you whatever she wants to. I'm fixing to step aside and get out of this. Thank you for listening. Hi, good morning. I'm Bailey, Audrey on Tinder, and a few other names because I have warrants, but this really isn't about me. This is about Sydney, and I'm just kind of want to tell you what I've already told the Lincoln Police more than one time. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time. We hit it off. I dropped her off at home, picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again, made our way to my house where we smoked wax and shatter, and I gave her a 1/4 ounce of some really good weed. I went to take her home, and she asked me to drop her off at a friend's house, so I did so. I gave her my number. We were planning to go to the casino that weekend. I haven't heard from her since. I really don't even know what else to say. I've been seeing all this stuff on the news presses and the magazines and the news, and I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this, and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. I don't know. Babe, do you have anything else to say? I hope also that Sydney's found soon. We wish the family the best. We're sorry you're going through this. The police department is going to do what suits them best. Yeah, I know that's coming from a criminal, so, you'll believe what you will as far as the police department is concerned. But as far as I'm concerned, what they're chasing us around like dogs, I wish the family the best. No disrespect to anyone. I wish Sydney the best. But as far as the police department, you. Yeah. Gak lama kemudian video kedua nih muncul. Diuploadnya juga tuh tengah malam. Di videonya tuh hanya ada Aubrey. Hi folks, Aubrey Trail here. Few little things I want to talk about. I've been watching all day. I just watched the news. That's why I'm making this. So far today, from the comments, we have apparently murdered this lady. We have apparently
put her into human trafficking and sold her. And not only did we do that, we used the money. We went to the casino that weekend and used the money that we sold her for. Bailey didn't drop her at a friend's house. She dropped her off at her drug dealer's house, Bailey's, according to the comments you guys are making. Just curious, are we not allowed to tell our side of this? Because now we're seeing on the news, the people of Wilbur are terrified because I guess we're guilty by association, which is fine, because I've never made an excuse for anything I've done in my life. I do what I do. Be it, if I'm a thief, I'm a thief. But I'd be goddamned, I've never killed anyone in my life. I've never hurt a female in my life. We don't have a lot to hide. I mean, transparency. Polisi yang melihat video itu tuh langsung menghubungi FB dan berhasil mendapatkan IP address-nya Aubrey. Ternyata berasal dari motel di Missouri. Tanggal 30 November sejak 2 minggu Sydney terakhir terlihat ketika FBI menangkap Aubrey dan Bailey. Tapi sayangnya nih, mereka tuh nggak bisa ditangkap atas tuduhan yang berkaitan dengan Sydney. Karena belum ada cukup bukti fisik yang kuat yang menghubungkan mereka. Akhirnya nih, mereka nggak bisa kabur lagi. Padahal sudah 2 minggu penyelidikan polisi belum ada sama sekali petunjuk mengenai keberadaan Sydney Love. Setelah FBI terlibat nih, mereka tuh periksa lebih dalam terhadap data ponsel Bailey dan Aubrey. Hasil datanya tuh menunjukkan pas Sydney menghilang, Bailey ini lakukan perjalanan sejauh 481 km menuju sebuah daerah terpencil di Clay County. Sekitar 2 jam lah dari tempat tinggalnya Sydney. Pada 4 Desember 2017, tim pencarian tuh langsung dikerahkan menuju daerah tersebut. Lokasinya tuh sebagian besar berupa ladang dan jalan-jalan berbatu. Para petugas nih menyisir area tersebut satu persatu, sampai akhirnya tuh mereka menemukan satu kantong plastik sampah. Pas dibuka, benar saja isinya bagian tubuh Sydney. Karena bagian tubuhnya nih gampang sekali dikenali, karena kan dia punya tato tuh. Pencarian lagi tuh dilanjutkan hingga polisi tuh berhasil mengumpulkan 13 kantong sampah yang berisi tubuh manusia. Tubuhnya Sydney nih ditemukan dalam 14 bagian, tapi sayangnya nih lengan atasnya tuh gak berhasil ditemukan sampai sekarang. Dan dari hasil otopsi menunjukkan bahwa sebelum meninggal nih, Sydney ini mengalami kekerasan dan ditemukan juga tanda-tanda bahwa dia tuh sempat berusaha melawan. Ada juga nih memar pada bagian pergelangan tangannya yang menunjukkan tuh bahwa dia pernah diikat. Penyebab kematiannya juga tuh karena dicekik. Ada pembuluh darah juga yang pecah di area mata dan wajah, serta pendarahan hingga ke leher. Pada 11 Desember 2017, Sydney ini dimakamkan secara layak. Nah, selama pencarian nih, polisi juga menemukan lebih banyak bukti, diantaranya tuh sarung tangan karet yang terdapat noda darahnya, spray yang telah diputihkan, dan terpal plastik. Barang-barang miliknya Sydney juga tuh ditemukan tersebar di sepanjang jalan, dimana tuh diantaranya ada casing handphone, kartu kredit, dan juga kunci rumah. Yang semakin memperkuat kasus adalah lokasi barang-barangnya tersebut tuh ternyata sesuai dengan rute perjalanan Bailey dan juga Aubrey setelah Sydney ini menghilang. Satu demi satu tuh bukti mulai mengarah kepada mereka. Sekarang polisi ini memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk bisa menuntut Bailey dan juga Aubrey atas pembunuhannya Sydney. Pas ditangkap, masalahnya nih belum selesai karena pengakuan Aubrey itu sering berubah-ubah. Pertama dia bilang dia sendiri nih yang bertanggung jawab atas kematiannya Sydney. Lalu berubah lagi nih, dia bilang penyebab kematian Sydney tuh karena nggak sengaja ketika mereka bertiga tuh lagi BDSM. Dia bilang nih nggak sengaja cekik pakai kabel ekstensi. Ketika selesai nih, dia baru sadar kalau Sydney ini sudah meningsoy. Kita kan tahu waktu itu tuh kan Sydney bilang ke Bailey kalau mereka nih hanya mau kencan berdua saja tanpa ada pria. Masa tiba-tiba dia mau threesome? Dia juga bilang kalau Bailey ini nggak terlibat dan hanya membantu sembunyikan tubuhnya saja. Lalu berubah lagi nih, kali ini nih Aubrey mengatakan bahwa Sydney tuh sebenarnya telah dibayar untuk tampil dalam sebuah film dewasa yang bertemakan fetis. Tapi bagian mengenai kematiannya tidak sengaja tuh tetap dipertahankan. Ketika Aubrey dan Bailey ditahan, polisi tuh menemukan rencana perjalanan ke Meksiko. Bailey tuh ngeklaim bahwa dia tuh sedang tidur ketika aktivitas BDSM sedang berlangsung dan baru tahu pas bangun kalau Sydney ini telah meningsoy. Persidangan mereka tuh dimulai tahun 2019 di Nebraska. Kalau mereka terbukti bersalah tuh, maka bisa menjadi hukuman metong. Tanpa mereka sadari pula, jasa tuh sudah mempunyai bukti yang cukup kuat. Ada rekaman CCTV, ada data ponsel yang menunjukkan pergerakan mereka, dan dari semua itu tuh ada bukti yang paling kuat. Ternyata nih, Aubrey tuh kirim sebuah pesan ke Bailey pas lagi di penjara. Dia pikir polisi tuh nggak akan baca suratnya. Dalam surat itu tuh, Aubrey membahas rencana untuk mengatakan bahwa dia sendiri tuh yang membunuh Sydney. Bailey juga nantinya bisa mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat dan dipaksa berada di sana. Jadi suratnya nih membuktikan kalau Aubrey tuh berusaha mengatur cerita untuk
digunakan di persidangan. Jadi suratnya ini nih membuktikan semua omongan Aubrey itu palsu. Ada juga nih beberapa perempuan yang ikut terseret ke dalam kultus sugar daddy vampir miliknya. Mereka kemudian tuh dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ingat sebelumnya kan pernah dibilang bahwa Bailey itu adalah semacam penyihir utamanya. Tapi sebenarnya ada perempuan-perempuan lain yang juga dibayar oleh Aubrey untuk melakukan berbagai macam hal. Dan posisi mereka ini nih berada di bawahnya Bailey dalam hierarki kelompok tersebut. Ada nih perempuan bernama Anastasia. Dia cerita tuh ke pengadilan bagaimana dirinya nih bertemu Aubrey pas usia 18 tahun. Awalnya tuh dia bergabung dengan Aubrey dan Bailey dalam berbagai penipuan, pencurian, bisnis barang antik, dan kegiatan semacam itu. Tapi nggak lama nih Aubrey bilang begini ke dia, kamu bisa loh hasilkan lebih banyak duit dengan menyiksanya dan merekam dalam video. Anastasia juga menambahkan bahwa Aubrey ini bahkan memiliki rencana untuk membuatnya tuh menyerang orang-orang yang tidak bersalah dengan tongkat pemukul dan kemudian menjual rekaman tersebut dengan harga tinggi. Jelas saja lah Anastasia tuh merasa jijik dengan gagasan itu. Begitu Aubrey dan Bailey ini sadar Anastasia tuh nggak tertarik, mereka coba nih bujuk lagi dengan bilang, kau tahu kita hanya melakukan itu pada orang jahat yang pantas semacam kriminal dan pemarkaos. Tapi Anastasia nih tetap nggak mau terlibat. Menurut Anastasia nih, sejak Aubrey sama Bailey ini sadar dirinya berbeda dari mereka dan nggak mau sakitin orang, mereka nih mulai merasa terganggu dengannya. Bahkan Anastasia nih menduga mereka mungkin tuh berencana menjadikannya korban dalam salah satu rekaman kekerasan mereka. Makanya tuh Anastasia langsung kabur. Lalu ada perempuan lain nih bernama Katie dipanggil juga tuh ke pengadilan. Katie bilang nih dia bertemu pasangan itu tuh hampir sama dengan caranya Sydney, yaitu melalui akun aplikasi kencan palsu milik Bailey. Mereka nih berbicara cukup lama dan tampaknya tuh cocok satu sama lain. Mereka juga bahkan sempat membicarakan preferensi seksual masing-masing. Dan ternyata mereka sama-sama tertarik pada BDSM serta berbagai aktivitas seksual yang bersifat ekstrim. Ngeri juga ya. Damn girl. Namun kemudian tuh Bailey menghentikan semuanya. Bailey bilang kalau dia tuh nggak mau melanjutkan hubungan tersebut kalau Aubrey ini nggak terlibat. Dia juga tuh harus memanggil Aubrey ini dengan sebutan master. Belakangan tuh Katie mengatakan bahwa dirinya tuh mendapatkan ancaman dan mengalami perlakuan kasar dari pasangan tersebut. Dia juga bilang nih bahwa Aubrey ini ingin Bailey dan dirinya tuh cari seseorang untuk disiksa dan dibun-bun. Sementara Aubrey tuh hanya menonton. Karena itulah Katie tuh langsung melarikan diri secepat mungkin. Dan sekarang nih mulai terlihat tuh sebuah pola yang sangat mengerikan dari pasangan ini. Mereka tuh tampak menargetkan perempuan-perempuan muda, kemudian tuh menarik mereka melalui hubungan romantis atau seksual yang awalnya tuh terlihat normal. Setelah korban masuk tuh lebih jauh ke dalam perangkap mereka, situasinya tuh berubah dan mereka tuh mulai mencoba memaksa perempuan itu tuh terlibat dalam tindak kekerasan. Bahkan nih tindakan yang bisa berujung pada pembunuhan. Situasi ini nih tentu saja tuh semakin buruk bagi mereka, terutama bagi Aubrey. Ketika Aubrey muncul di ruang sidang, dia tuh berteriak bahwa Bailey ini tidak bersalah dan kemudian mengatakan bahwa dia tuh mengutuk semua orang yang ada di sana. Setelah itu tuh dia mengeluarkan sebuah pisau cukur dan mencoba melukai dirinya sendiri. Memang dia berhasil melukai dirinya, tapi tuh lukanya nggak sampai mengancam nyawanya. Petugas medis tuh langsung memberikan perawatan kepadanya. Akhirnya ketika persidangannya selesai, Bailey Boswell ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu tuh Aubrey Trail juga dinyatakan bersalah, tapi dia ini dijatuhi hukuman mati. 2 tahun kemudian nih, ketika masih berada di death row, Aubrey ini mengajukan banding. Dia berargumen nih kalau dirinya tuh harus mendapatkan persidangan ulang karena tindakannya tuh yang dilakukan dengan pisau cukur telah mengacaukan jalannya persidangan. Menurutnya tuh persidangannya nih harus dimulai dari awal. Namun tentu sajalah pengadilan langsung menolaknya. Pada tahun 2023, Aubrey ini mengajukan permohonan kepada negara bagian agar tanggal eksekusinya tuh segera ditentukan. Bisa dibilang dia mau mempercepat hukuman matinya. Tapi meskipun Nebraska memiliki hukuman mati secara hukumnya, melaksanakan hubungan tersebut tuh ternyata merupakan persoalan yang berbeda lagi. Karena di tahun 2018 tuh Nebraska sudah tidak melakukan eksekusi selama 21 tahun. Dan setelah itu tuh pelaksanaan eksekusi itu kembali terhenti. Pejabat Nebraska juga kemudian mengakui bahwa mereka nih nggak bisa lagi mendapatkan obat-obatan yang digunakan dalam eksekusi terakhir karena pemasoknya tuh tidak mau lagi menjual obat tersebut kepada mereka. Pemasok potensial lainnya juga tuh menolak. Jadi meskipun hukuman mati secara hukum masih berlaku di Nebraska, kemampuan negara bagian tersebut untuk benar-benar melaksanakannya menjadi sangat terbatas. Karena itu tuh meskipun Aubrey sendiri meminta agar eksekusinya segera dilakukan, secara realistis tampaknya Nebraska belum akan melaksanakan hukuman mati tersebut dalam waktu dekat. Dan sampai sekarang nih Aubrey masih berada di death row. Jadi itulah kisah kasus dari Sydney Love yang dimana dia hanya ingin mencari teman kencan di aplikasi kencan, tapi berakhir dengan kehilangan nyawa dan menjadi beberapa potongan. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman
teman kalian biar bisa kita ngepet bersama. Dislike kalau yang mau di ngepet sertanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao! Jangan pada